Alhamdulillah wasyukru lillah wa bissolati ala rasulillah wa ala alihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain summa ila arwahil anbiya wal mursalin wassalihin summa ila hadratil jamil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Utsman radhiyallahu anhu summa ila arwahil jami' ashabi rasulillah min al-ansar summa al-muhajirin wa jami' tabi'in wa tabi'in summa ila arwahil arba'atil mustahidin imam Nabi wa imam Maliki wa imam Syafi'i wa imamina wa imam Hambali wa Khalidin Fiddin summa ila ruhi imamina Syekh Abu Hasan al-As'ali summa ila hadrati Sultan al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Abu Hasan al-Sadi wa Syekh Mu'ta'ilah wa Syekh Saman al-Madani Syekh Muhammad al-Maliki al-Hasan wa Syekh Muhammad Arsad al-Banjari wa Syekh Muhammad Zain ibn Abdul Ghani summa Syekh Abdul Aziz ibn Masd al-Amri Syekh Jamjam wa Syekh Qastalani Aswad Sukun wa walidayhi wa walidatina wa amwatihim wa jami'il muslimin ajma'in al-ahya'i minhum wal amwat khususan liman hadara fi hajjal majlis wa liman sadira fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman saddaqa fi hajjal majlis wal fuqara wal masakin bil iman wal islam sayyidul fatihah nuri Muhammad alladhi huwa Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa Syekh Khalidun Amin Al-Qadiri insyaallah wa bi kitabihi Muhammad Sayyiduna Muhammad Rasulillah minal bad'i ilal abdi bil Qur'ani was sunnati wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam bi kitabihi Hadul Mus wa Mafatil Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumihima insyaallah bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa Syekh Khalidun Amin Al-Qadiri insyaallah Allah memberkahi kepada kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan kepada kita rezeki dan nikmatnya untuk kita. Sembari kita berdoa kepada Allah, fawasi' lana ya Allah bidarina wa barik lana fi kulli rizqina. Semoga Allah juga meluaskan tempat tinggal kita, meluaskan dan memberkahi rezeki untuk kita, juga untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita, handai tolan kita, ibu bapak kita, keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kasih sayangnya untuk kita dan mereka semua, dan mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa inna insyaallah abasu bi awalil kitab min kitabi Sayyiduna Muhammadin minal bad'i ilal abdi bil Qur'ani was sunnah li Syekh Khalidun Amin Al-Qadiri atau Syekh Khalidun Amin Al-Qadiri ya ke al-mu'allif wa fiha pitaurin nuri Muhammadi fi babil awal, pada bab awal tentang tahap-tahap daripada pemahaman Nur Muhammad. Faqala Syekh Khalidun Amin Al-Qadiri taqallamal 'arifuna billahi an hajal amri kasiran fi kutubihim wa qasaidihim wa muwaqafihim wa salawatihim. Telah banyak orang-orang arif billah atas urusan-urusan pembahasan daripada tentang Nur Muhammad. Kasiran fi kutubihim, sangat banyak sekali mereka membahas dalam kitab-kitab mereka. Wa qasaidihim, bahkan mereka masukkan dalam kasidah-kasidah syair-syair mereka, ketetapan-ketetapan mereka.
bahkan wassalawatihim, dan doa-doa mereka tentang Nur Muhammad. Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala nurul Muhammadi, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan an-nurul Muhammadi, yaitu tentang Nur Muhammad itu. Wa minhu khuliqatil akwan, dari Nur Muhammad itu diciptakannya lah akwan, alam semesta. Wa kamalatil arkan, dan segala susunan-susunan daripada alam semesta ini. Nah, jadi keyakinan para ulama-ulama dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu menciptakan pertama kali itu namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah diambil menjadi semesta alam raya ini. Dari Nur Muhammad itu diciptakan ruh-ruh. Jadi Nur Muhammad itu sebagai ruh, Nur Muhammad sebagai ruh, itulah awal pertama ruh. Jadi dari situ diciptakanlah ruh-ruh makhluk ini, ruh-ruh makhluk ini. Makanya semua ruh makhluk ini pasti ada kebaikannya. Nah, kita melihat sekalipun binatang, hewan, alam, ya kan, hewan itu ada kebaikannya, selalu melambangkan tentang kebaikan. Bahkan pada dasarnya semuanya memiliki makna kebaikan. Keburukan itu hanya sifat-sifat yang mendatang saja sifatnya. Nah, yang kedua, dari situlah menurut para ulama diyakini akan demikian itu. Di mana dasarnya? Tentu didasarkan pada kitab Al-Quran dan Sunnah sebenarnya. Nah, ini wa ibaratul arifin waqtalafati ibaratul arifina bi ta'biri an hajal amri. Hanya para orang-orang arif berbeda tentang pentakbiran, penjelasan mereka, namun pada dasarnya sama saja. Seperti dalam hal ini mereka mengutip firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35, Allah lah nurus samawati wal ardh, nur langit dan bumi. Biasa diterjemah kitab-kitab terjemah Al-Quran itu adalah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi aslinya ayat itu berbunyi Allahu nurus samawati wal ardh, Allah lah nur langit dan bumi. Jadi karena Allah itu nama beliau adalah Nur, Allah itu nama beliau adalah Nur. Nah, Allah itu Nur, lalu mengadakan Nur pula, namanya nanti Nur Muhammad. Masalun nuri, permisalan Nur Allah itu ialah kamiskati fiha misbah, adalah seperti lubang yang di dalam lubang itu ada terlihat lampu. Nah, jadi kita bertilik, nah, itu Al-Quran madahkan kita tilik kayak itu. Di dalam tilikan kita itu, dalam lubang itu ada lampu misbah. Bijujatin, lampu itu tidak langsung kita lihat, ada kaca yang menutupinya. Nah, lampu berkaca. Lampu apa? Ada lampu kapal, lampu semprong lah. Nah, yang lah. Lampu semprong, cuma apinya dari mana kada tahu lagi. Ajujatu ka'annaha kaukabun durriyun. Kaca itu ka'annaha kaukabun, seperti bintang durriyun yang bercahaya, atau bintang seperti mutiara, bintang yang gemerlap. Subhanallah. Yukadu min sajaratin, yang dinyalakan daripada pohon mubarakatin, yang diberkati. Daripadanya ada pohon yang diberkahi, jaitunah, yaitu pohon jaitun, atau pohon jaitun tapi besar. Itu kan. Ini perumpamaan saja. Nah, ini perumpamaan ada buah zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyatin, tidak diketahui juga apakah la syarqiyatin wala gharbiyatin, tidak di barat dan tidak di timur dan tidak di barat. Yakadu jaitunaha yudi'a, hampir saja pohon zaitun itu yudi'a, menyala, walau lam tamsashu, meskipun tidak disentuh. Artinya seolah-olah tidak disentuh, tidak dinyalakan, tapi dia menyala. Itu nurun ala nurin, itulah nur atas nur, itulah nur di atas nur. Artinya nur itu bertingkat-tingkat, itulah nurun ala nurin. Nah, bertingkat-tingkat, yang asal sumber utamanya adalah nur Allah, ya kan? Itu.
Yahdillahu linurihi, Allah pun memberikan hidayah dengan nur itu mayyasa kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yadribullahul amsali linnasi, dan Allah memberikan perumpamaan amsala linnasi, permisalan itu bagi semua manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah bikulli syai'in alimun, sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi. Nah, ini Imam al-Baghawi dalam tafsir beliau. Waqa'a hajat tamsilu li nuri Muhammadin. Inilah permisalan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau membicarakan Nur Muhammad, dari Imam Baghawi dan ulama-ulama al-sunnah wal jamaah, pasti kita berbicara tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena maksud Nur Muhammad itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak bisa ditafsirkan lain selain daripada itu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas lil Ka'ab. Ibnu Abbas ini ada berbicara lawan Ka'ab, sama-sama sahabat. Ibnu Abbas ini sahabat bernama Abdullah Ibnu Abbas, berkata kepada Ka'ab. Ka'ab ini sahabat Nabi itu ada dua, Ka'ab Ibnu Malik ada lagi Ubay bin Ka'ab. Nah, kedua-duanya ahli Quran. Dua-duanya ahli Quran. Akbirni an qaulihi ta'ala. Ujar Ibnu Abbas, wahai Ka'ab. Mungkin Ka'ab Ibnu Malik lah. Nah, tapi kalau Ka'ab Ibnu Malik itu ahli syair yang paling banyak diterangkan di dalam keterangan tafsir. Ubay bin Ka'ab itu suaranya paling bagus bila ia membaca Al-Quran. Ketika berimaman tarawih itu Ubay bin Ka'ab yang disuruh Umar bin Khattab jadi imam. Waktu Nabi di rumah suruh, kemudian tidak ada yang imami, Ubay bin Ka'ab disuruh Umar bin Khattab membaca Al-Quran, karena suara Sidin bagus juga. Ibnu Abbas ini orang ahli tafsir juga, bagus juga bacaan Sidin. Cuma sesama ahli nih. Beri kabar aku Ka'ab tentang ayat nang tadi tuh, nang firman tadi tuh, firman yang dibacakan tadi tuh, Quran surah An-Nur ayat 35. Nah, lalu ujar Ka'ab, masalun nurihi, itu maksud masalah nuri, permisalan nurnya itu adalah kamiskatin, itu seperti lubang. Itu kayak apa? Ka'ab haja masalun, ini adalah permisalan darabahullahu li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Ini permisalan tindakannya Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada makna Nur Muhammad. Nah, ini maksudnya. Fal miskatu sadruhu jujja, maka lubang itu sadruhu, dadanya, tengah-tengahnya ada ajujah, ada kaca. Qalbuhu, kaca itulah qalbuhu, artinya kalau ibarat manusia hatinya kaca itu, hatinya kaca itu, ajujah itu adalah hatinya. Wal misbah, adapun lampu yang disebut di dalam itu bihin nubuah, itulah kisah nubuah, kisah kenabian. Nah, kisah kenabian itu kan bercahaya-cahaya itu kan. Kalau nubuah itu tidak bercahaya, tidak sampai kepada kita, yalah, tidak mungkin sampai kabar berita Islam itu sampai seluruh alam semesta, karena memang nubuah itu adalah cerita. Contoh, ada orang bernama Nanang Qasim misalnya, atau Nanang Alap misalnya, kalau ada kira, atau Nanang Alap, siapa yang kenal? Waktunya hidup paling yang kenal di sekitarnya aja lah, sampai hidupnya mati tidak ada lagi yang kenal. Kenapa? Karena dia tidak nubuah, karena dia tidak menggambarkan kenabian. Beda ketika Nabi Muhammad dilahirkan, karena dia bercahaya dengan nurnya, dengan nur Nabi Muhammad, maka sampai kepada kita, meskipun secara zahir beliau sudah meninggal, ya kan, bahkan menjadi ikatan batin bagi kita umat Islam. Subhanallah, ini kisah Nur Muhammad. Tuqadu min sajaratin, dinyalakan daripada pohon mubarakatin yang penuh berberkat. Itu adalah maksudnya Jarsidin, hiya sajaratun nubuwah, itulah pohon berkah, itu adalah pohon kenabian. Kenapa jadi istilah pohon? Pohon itu kan di seluruh alam semesta ini memberikan gambaran berkah, yalah. Coba pian,
orang berkebun non pohonnya tumbuh-tumbuh mau berakatnya jar lah, iyalah. Pohon juga menggambarkan beranak pinak, pohon juga menggambarkan apa? Berkembang, menghasilkan buah, makanan, iyalah, melindungi dari hari panas, dan itu menggambarkan tentang bagaimana sifat nubuah itu berkembang di muka bumi ini adalah dengan daya kekuatan namanya berkah. Sama kita ini umat Islam, nah kita cari ini apa aja? Berkahnya aja. Oh ya, ayo hajar aku cari berkah. Nah, itu maksudnya berkah itu nubuah. Berkah itu menggambarkan citra seorang nabi atau kenabian. Yakadu nuru Muhammadin wa amruhu yatabayyanu linnasi. Itulah maksud yang paling dekat maknanya Nur Muhammad. Keberkahan itu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu keberkahan, dia menggambarkan nubuah, digambarkan dengan di dalam Al-Quran sajaratun mubarakah, pohon yang penuh keberkatan. Wa amruhu, dan urusannya Nur Muhammad itu yatabayyanu linnasi, menerangkan kepada manusia, atau nama lainnya adalah hidayah. Jadi bila orang dapat hidayah itu berarti dapat Nur Muhammad namanya. Walau lam yatakallam, meskipun dia tidak berbicara. Nah, Nur Muhammad itu kan ada berbicara. Kalau orang kita Nabi Muhammad adalah berbicara orang pian. Ada. Ya kalah? Ada bertemu lo Nabi Muhammad pian? Ada. Ada kalah? Kita masuk Islam aja. Ada. Kita tang adanya tiba-tiba menjadi muslim, taat kepada Allah dan Rasulnya. Walau lam yatakallam, meskipun beliau tidak berbicara. Kenapa? Karena kita dapat tetes daripada Nur Muhammad. Makin besar Nur Muhammad kepada diri kita, maka makin besar hidayah. Malam ini ada nusair yang ulun olahkan, namanya sair Nurun ala Nur. Ini supaya kita ingatan kita timbul ya, supaya kita makin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu nabiyyun kama yakadu zalika zaitu yudi'u walau lam tamsashu nar. Seperti itulah perumpamaan Allah di dalam Al-Quran tadi. Az-zaitun, yaitu adanya pohon zaitun yang diberkati, yudi'u, yang menyala bercahaya, walau lam tamsashu nar, meskipun tidak ada disentuh oleh api. Kalau setrongkeng kita lampu semprong ada sumbunya di bawah nyala, ada minyak ya nyala, ada sumbunya nyala. Ini kan ada sumbunya nggak dapat tapi menyala. Tidak disentuh oleh api. Warawa Salim. Nah, itu penjelasan sahabat Nabi bernama Ka'ab. Ka'ab bin Malik, atau nanti mungkin sini Ubay bin Ka'ab. Saya tidak sempat memeriksa di kitab lainnya. Maksudnya Ubay bin Ka'ab kah ini atau Ka'ab bin Malik kah? Dua-duanya sahabat Nabi. Nah, di dalam riwayat lain daripada riwayat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, dari Salim sahabat Nabi, beliau Salim mendapatkan daripada Abdullah Ibnu Umar fi hajil ayat. Dalam ayat ini juga memberikan pengertian al-miskatu jawbu Muhammadin. Lubang itu ujungnya adalah Muhammad. Nah, lubang miskot itu maupun yang kita tilik tadi itu adalah Nur Muhammad. Al-jujjatu qalbu, jujah itu hatinya. Al-misbahun nur, cahaya lampu itu adalah cahaya. Allazi ja'alahullah bi, yang Allah jadikan, ja'alahullah, yang Allah jadikan bihi padanya. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. La yahudi wala nasarani. Berarti nur itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia di antara itu tukadu yang dinyalakan min sajaratin, daripada pohon yang mubarakatin, diberkati Ibrahim, dari Ibrahim nurun ala nurin, dari Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW, nurun ala nurin, nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Qalbu Ibrahim, wa nurun, dan nur itu bermakna juga, maknanya adalah qalbu Muhammad SAW, yaitu hatinya Nabi SAW.
Nah, itu enak ada syair nurun ala nurin qalbu Muhammadin toha Rasulullah. Nah, karena itu ada syair. Nah, seperti itu loh penjelasannya lah, karena kita sambung pulang. Mun ketujuh sambung aja pulang. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wa bisholati ala rasulillah nurun ala nurin qalbu Muhammadin toha rasulillah narbitu ruhana alaihi bisolati ala rasulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bisolati ala rasulillah nurun ala nurin qalbu Muhammad toha rasulillah narbitu ruhana alaihi bisolati ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah sholatan kamilatan bi'adadi khalqillah wa zinatan nurin Muhammadin rasulillah wa taj'aluna biha nanggomisu fi nuri Muhammad alladzi huwa ma'allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bisolati ala rasulillah nurun ala nuri qalbu Muhammad toha rasulillah narbitu ruhana alaihi bisolati ala rasulillah. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu wa bisolati ala rasulillah busralana bil huda huda Muhammadin rasulillah ya Rabbana ij'alna nuran binuri Muhammadin